Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 akan menjelaskan tentang pemikiran terkontak dan pemikiran strategis. Kelompok ini beranggotakan Riani Nur Aini, Riza Azah Syafawati, Sasi Aidila Safitri, Rudin Dewi Anggraini, dan Septiana Alisa Salsabila. Yang pertama yaitu pemikiran terkotak. Pemikiran terkotak mengacu pada cara berpikir mekanik saja atau intuisi saja, mungkin juga hanya berpikir strategi lokal saja yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen lain. Dan acuan anggapan yang terpenting adalah menggugurkan kewajiban atau telah melaksanakan tugas. Berpikir terkotak sangat bertentangan dengan cara berpikir strategis yang mengutamakan pada sinkronisasi antar bagian atau departemen. Dan yang selanjutnya yaitu bahaya jika berpikir terkotak pada perusahaan. Yang pertama yaitu ambisi yang tak terarah untuk kepentingan tertentu. Misalnya, divisi pemasaran ingin melihat sangat bagus dibandingkan dengan departemen lain, maka segala daya upaya berhasil menciptakan order penjualan, akan tetapi tidak mampu dikerjakan oleh bagian produksi, sehingga terjadilah pertentangan pada kedua departemen tersebut. Yang kedua yaitu perseteruan antara departemen yang mungkin terjadi dari konflik departemen. Kondisi kerja yang terjadi adalah berkesan saling menjatuhkan atau sekedar cari muka saja dengan mengatakan semua baik-baik saja. Yang ketiga yaitu kurang terpenuhinya reward atau balasan perusahaan terhadap kontribusi karyawan terhadap perusahaan tersebut, seperti gaji yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya jaminan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu karakteristik berpikir terkotak. Yang pertama yaitu hanya terfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan atau wilayah teritorial saja. Yang kedua bersifat individualitis atau golongan. Yang ketiga hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas saja. Yang keempat, pemborosan waktu dan biaya sebagai akibat dari pekerjaan berulang-ulang pada kasus yang sama. Dan yang terakhir yaitu tercapainya visi dan misi cukup sulit karena seling lempar tanggung jawab atau kesalahan dalam usaha mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu akibat pemikiran terkotak. Yang pertama yaitu hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi si perusahaan. Yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan laba di perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu contoh berpikir terkotak pada produksi barang. Yang pertama yaitu pemasaran. Tekanan dari pemilik, pemasaran harus meningkatkan penjualan lebih baik dari sebelumnya. Bagi pemasar, gencar melakukan kegiatan marketing dengan menggiatkan promosi dengan berbagai cara dan melakukan kebijakan dengan menaikkan harga. Yang kedua yaitu keuangan. Bagian keuangan mendapatkan tekanan dari pemilik untuk meningkatkan kinerja keuangan mengikuti jejak prestasi kinerja bagian pemasaran. Karena takut dianaktirikan, mereka melakukan efisiensi biaya dan bahkan melakukan penghematan yang tidak logis dengan uang yang ada dari pemilik dan tidak melakukan investasi tambahan untuk menunjang kegiatan produksi karena tidak ada tambahan modal. Yang ketiga yaitu produksi. Pada bagian produksi, diwajibkan memenuhi pesanan yang datang. Untuk menghindari kemarahan pemilik yang mengancam order pesanan harus terpenuhi, maka target orang produksi adalah kuantitas, bukan lagi selera pembeli yang muncul dari kualitas. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pemikiran strategis, yang mana terdapat teori-teori yang harus kita gunakan sebelum kita berpikiran secara strategis. Yang pertama adalah manajemen dan yang kedua adalah proses dari manajemen. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai manajemen. Manajemen terdapat di organisasi, perusahaan, instansi, ataupun departemen. Sifatnya secara global atau keseluruhan. Kemudian anggota dari manajemen itu ada 4. Yang pertama, top manajemen, yang kedua manajemen tengah atau middle, yang ketiga manajemen lini atau supervisor, dan yang terakhir adalah staff lini. Anggota dari top manajemen yaitu terdiri dari presiden direktur dan yang kedua adalah direktur.
Nah, selanjutnya adalah tingkatan manajemen keuangan. Manajemen middle pada posisi manajemen keuangan dan akuntansi membawahi manajemen lini, yang mana terdiri dari supervisor dan staf lini bagian keuangan, accounting, pajak, utang, dan piutang, serta auditor internal. Nah, supervisor bagian keuangan terdiri dari yang pertama, supervisor keuangan yang mengawasi karir atau teller, staf pencatatan, staf utang, dan staf piutang. Kemudian yang kedua, supervisor pemeriksaan keuangan yang mana mengawasi staf auditor internal. Dan yang terakhir adalah supervisor bagian pajak yang mana mengawasi staf lini yang mengurusi PPN, masuk dan keluar, PPh 23, PPh 25, PPh 21, karyawan, PPh 22, PPh 24, dan yang lainnya. Kemudian adalah tingkatan manajemen HRD. Manajemen middle pada posisi Departemen SDM membawahi manajer lini, supervisor, dan staf lini yang mengatur tenaga kerja perusahaan. Kemudian supervisor Departemen SDM antara lain yang pertama, supervisor perekrutan SDM, training, dan pengembangan SDM. Kemudian yang kedua adalah supervisor yang menangani perhitungan, penggajian, dan overtime, perjalanan dinas, dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan SDM. Kemudian yang terakhir yaitu adalah supervisor yang menangani kinerja, standar kinerja, jam kerja yang standar, produk atau output standar, ketepatan waktu, serta konflik internal dan juga yang lainnya. Adalah tingkatan manajemen produksi. Manajer middle Departemen Produksi menangani perencanaan produksi dan perhitungan akuntansi biaya produksi. Struktur pada departemen ini adalah yang pertama, manajemen middle bagian produksi terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti contoh pada perusahaan manufaktur garment yang mana terdiri dari manajer cutting, manajer pola, manajer jahit, ataupun yang lainnya. Kemudian untuk yang kedua adalah supervisor yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, supervisor cutting pola, supervisor jahit, ataupun yang lainnya. Kemudian untuk yang staf lini yang mana terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, staf cutting pola, staf cutting jahit, staf cutting setrika, ataupun yang staf yang lainnya. Selanjutnya ialah tingkatan manajemen marketing. Manajemen middle marketing mengenai pembelian dan penjualan lokal, nasional, internasional yang terdiri dari bagian pembelian, bagian penjualan, bagian delivery order, dan bagian verifikasi. Struktur dari departemen ini adalah yang pertama, manajer MD atau merchandiser yang menangani pengadaan order pesanan dan negosiasi item produk atau pabrik dan dari supplier. Kemudian sehingga bertanggung jawab terhadap perhitungan ataupun costing, akuntansi biaya, dan yang menangani penjualan ke customer sehingga menentukan harga jual. Yang kedua adalah manajer packing yang menangani pengepakan dan kemasan barang-barang produksi. Yang ketiga, manajer akomodasi yang mengatur delivery order. Yang keempat, manajer ekspor dan impor yang mengatur pembelian bahan impor dan penjualan ekspor yang mengurus administrasi dan dokumentasi pengiriman dan penerimaan barang lintas negara. Dan yang terakhir adalah manajer marketing yang menangani penjualan, pameran, mengawasi dan kerja para sales dan yang lainnya. Kemudian untuk teori yang kedua adalah proses manajemen, yang mana proses manajemen dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan dan pengawasan. Untuk yang pertama perencanaan. Perencanaan sendiri adalah sebuah pemikiran atau sebuah tekad dan keinginan apa yang akan diwujudkan melalui tahapan tindakan yang akan dilakukan.
Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, organisasi adalah sebuah wadah atau lembaga sosial ekonomi karena terdiri dari sekumpulan orang atau anggota yang bekerja sama dengan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Kemudian mempengaruhi masing-masing tujuan individual yang sifatnya ekonomi atau sociality. Nah, untuk yang ketiga adalah pengarahan dan pengawasan. Pengarahan dan pengawasan ini biasanya dilakukan oleh para pemimpin tiap fungsi yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan evaluasi dengan cara mengarahkan dan mengendalikan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap bawahannya. Selanjutnya yaitu wujud pencapaian sukses manajemen strategis. Keberhasilan strategi adalah kemampuan seseorang, organisasi, atau perusahaan menjadi penguasa atau raja, atau menjadi yang paling beda dari yang biasa. Karena mempunyai kekuatan dan peluang yang besar untuk bertindak, menentukan kebijakan sekehendak hati tanpa khawatir akan ancaman dan kelemahan yang ada. Diibaratkan sedangkan manajemen strategis adalah kegiatan yang dilakukan tiap fungsi departemen atau bagian dari perusahaan atau organisasi yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta evaluasi secara strategis untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen strategis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menciptakan perbedaan spesifik melalui inovasi dan kreativitas produk. Kemudian ketepatan pemilihan tempat pemasaran, pemenuhan kebutuhan konsumen dan kemampuan manajemen waktu dengan efisien dan efektivitas kerja, pengadaan logistik, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Yang kita bahas selanjutnya yaitu ada penerapan manajemen strategis. Ini ada 5. Yang pertama, ada komponen penerapan strategi. Yang kedua, teknik perencanaan strategis. Yang ketiga, menciptakan persaingan tidak sempurna. Yang keempat, kendala perencanaan strategis. Dan yang terakhir, struktur budaya organisasi. Yang pertama ada komponen penerapan strategi. Ini ada 2, yaitu pengembangan usaha dan strategi stabilitas. Dalam pengembangan usaha dapat menambah ruang jumlah barang atau membuka usaha lain atas dasar pengalaman yang dikelola sebelumnya. Dan yang kedua, strategi stabilitas. Strategi yang menormalkan kegiatan rutin usaha perusahaan karena faktor kegemukan, manajemen, dan persaingan yang sudah banyak memasuki usaha tersebut. Yang kedua yaitu teknik perencanaan strategis. Di dalamnya meliputi yang pertama, melakukan uji statistik. Dengan melakukan ini bisa diputuskan bahwa perlu atau tidak melakukan perluasan atau penyempitan usaha atau bahan. Yang kedua, melakukan analisis regresi. Dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor X yang mempengaruhi faktor Y saat perencanaan produksi barang atau jasa, sehingga sering digunakan dalam menghitung. Yang ketiga, Expert Choice Software. Aplikasi ini digunakan untuk menganalisis SWOT secara instan. Dan yang terakhir, analisis tren. Dikaitkan dengan informasi penurunan atau kenaikan omset perusahaan sebagai akibat keadaan internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga yaitu menciptakan persaingan tidak sempurna. Pertama, melakukan penelitian di beberapa wilayah melalui survei dan observasi. Yang kedua, mengukur tingkat kebutuhan pasar usaha dengan bersangkutan. Yang ketiga, kemampuan menciptakan efisiensi dan efektivitas tinggi dalam waktu. Yang keempat, perbandingan biaya modal yang harus dikeluarkan berkaitan dengan investasi dan pengadaan produksi atau penyelenggaraan jasa. Yang terakhir, mempersiapkan kontinuitas usaha dan terjaminnya suplai bahan baku tanpa khawatir kelangkaan barang atau permainan harga di pasar. 4. Kendala perencanaan strategis. Yang pertama, perlakuan kerja yang tepat. Kedua, menciptakan keamanan kerja, kenyamanan berinteraksi. Dan yang terakhir, pemenuhan tingkat kesejahteraan semua anggota perusahaan merupakan salah satu cara untuk memotivasi semua anggota perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu struktur dan budaya organisasi. Struktur organisasi sangat mempengaruhi berjalannya implementasi perencanaan strategis, sehingga struktur organisasi yang tidak sehat merupakan hambatan dalam melaksanakan perencanaan strategis. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah bagian terpenting dalam kesuksesan pelaksanaan
Perencanaan strategis karena berkaitan dengan perilaku sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, baik dalam beraktivitas kerja, merespon atau bereaksi serta bertindak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.